Al-Quran, iblis memproklamirkan ketuhanan Allah. Tetapi di kitab saudara, iblis memproklamirkan penyembahan terhadap Yesus. Iblis memproklamirkan ketuhanan Yesus. Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Ini kenapa ini iblis begini? Santai, Pak. Itu loh. Nanti besok saja ya. Berunda ayat Saya berapa? sudah ngantuk ini ya. Sebentar lagi kabur 5 dia nomor ini. Sebentar 6 lagi coba. kabur dia ini. Gurun. Ya memang sudah bilang saya keluar jangan giring. Semua mana berani debat dengan sebentar lagi saya, kan mana kabur berani itu dia. alasan Lah kamu ini untuk kita sudah kabur. debat. Ini kita sudah debat. Ya atur waktu kalau mau debat pakai judul. Saya Ya, akan buktikan iblis Muhammad. mau menyelamatkan Kamu bilang, manusia kamu atau bilang Muhammad menyesatkan kamu, saya manusia. akan buktikan. Saya akan buktikan, kamu harus buktikan ke saya Muhammad itu nabi, lalu saya akan mengkanter itu. Baru Ya, saya akan membuktikan salah kepada satu kamu bukti Yesus itu kenabiannya Tuhan, adalah dan kamu salah mengkanter satu bukti itu. kenabiannya adalah Sudah. di dalam kitab suci Kalau kamu dia mau tidak pernah debat, didukung atur oleh waktu. iblis tentang Besok kenabiannya. saja ya semua. Berbeda Semua dengan besok di atur waktu kitabmu, kita berdua Paulus ya. itu 2 justru jam kita debat diproklamirkan kalau kamu dan berani. dikampanyekan oleh iblis bahwa dia adalah rasul. Oke. Habis ini kabur dia ini. Gitu loh. Bukan teman-teman. Pak Rantai kemana? Bukan teman-teman. Saya sudah teler, sudah ngantuk. Ya udah Jadi silakan, enggak sudah apa-apa. boleh ngantuk. Ya bro semua. Kabur aja Kalau kabur. memang bro semua. Lemparkan handuk Dulu. putih ya, lemparkan Teman-teman. bendera putih. Bukan. Pak Rantai. Lemparkan handuk Rantai putih. merah. Begini ya. sebentar. Kalau bro semua Sebentar dulu. siap, besok kita debat atur waktu 2 jam. Salah, kabur aja. Begitu. Oke, ini sebentar dulu Pak Rantai. Halo Pak Rantai. Ya Pak saya Rantai. sudah ngantuk. Kalau kita cuma berdiskusi seperti ini, cara seperti ini, saya nggak punya selera dengan cara seperti ini. Ya begitu Bukan, teman-teman Bapak, ya. Dari tadi Semua. merocos terus. Besok Iya, ya, sehat-sehat. Kalau sehat-sehat kita ketemu besok ya. Atur waktu. Salah Begitu. besok palangnya nggak muncul di Ya sini. silakan. Sebelum Anda pamit, tolong cari siapa itu orang yang menubuatkan Yesus Ya. jadi Tuhan Ya, ya. PR, Cari PR. orangnya ya. Saya pamit ya teman-teman. Suruh temuin saya besok pamit itu orang. teman-teman semua ya. Ya. Suruh nyari Cari itu di tangan. orang. Membukakan mata kalian untuk Rantai mengerti berat, lu cari Kisah kebenaran. para kisah Menjauhkan para pewarta kegelapan 4 nomor yang berapa menghalangi itu? mata Nomor kalian. 13 itu kenapa Ya. itu, Bang? Begitu ya teman-teman. Aduh, ini Pak Rantai merah kemana? Selamat Pak Rantai, malam sebentar semua. dulu. Ya kabur Aduh. dia. Betul, tolong bacain. Ya dibacakan aja, bacakan aja. Oke, baik ya semuanya. Kisah para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa Kabur dah nih, yang kabur. tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ini mengatakan murid Yesus adalah orang Tidak keduanya orang terpelajar. biasa. Tidak Petrus dan terpelajar. Yohanes. Nah, tidak terpelajar ternyata kalau kita buka dalam versi Arabik atau Aramaik ya. Umi. Dari Greeknya aja bang dulu, agramatos. Nah, itu ternyata buta huruf. Agramatos itu illiterate atau buta huruf. Berdua buta huruf mereka berdua. Itu muridnya. Itu sebenarnya saya mau kasih PR tadi ke Rantai merah. Kalau John sama Peter buta huruf, gimana ceritanya? Terus ada kitab yang segitu tebelnya yang katanya ditulis oleh John, terus sama surat-surat koresponden yang katanya ditulis oleh Peter. Make sense nggak? Ya nggak make sense. Tapi yang paling parah itu ada orang menubuatkan Yesus Tuhan. Siapa nih orang? Ya, Bukan itu orang yang sebenarnya, paling- Bang. Aduh. Apa itu? Itu makanya aku bilang tadi, Bang Handi, Ya, iblis itu kan mau menyesatkan. Betul ya? ya. Iblis itu kan mau menyesatkan dia. Makanya iblis itu mendukung ajaran yang sesat. Kan gitu. Nah sekarang kalau ada yang didukung oleh iblis, kita nggak boleh ngikutin. Contoh, Markus 5 nomor 2 sampai 6, Lukas 8 nomor 26 sampai nomor 30, Markus 7 nomor 25, Markus 3 nomor 11. Di situ iblis mempraktekkan sujud menyembah Nah, Yesus. itu gimana? Jadi orang yang kemudian kerasukan setan yang menyembah Yesus. Setiap dia melihat Yesus pasti dia lari untuk menyembah Yesus. Orang kerasukan setan loh ini. Kerasukan setan menyembah Yesus. Nah sekarang ada nggak orang kerasukan setan berteriak
berteriak-teriak menganggap bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu satu. Jadi ketuhanan Yesus itu didukung oleh cerita yang ada di dalam kitabnya teman Kristen, bahwa orang yang kerasukan roh jahat alias setan itu menyembah Yesus. Kemudian di dalam Kisah Para Pewarta ya, Kisah Para Pewarta bab 16 nomor 16 sampai dengan nomor 18 sampai 19 malah. Di situ sangat jelas iblis ya melalui orang yang dia rasuki kampanye. Inilah utusan Tuhan yang Maha Tinggi yang akan mengajarkan jalan keselamatan. Itu dia lakukan terus teriak-teriak sambil mengikuti Paulus. Coba. Jadi orang yang kerasukan setan menyembah Yesus, orang yang kerasukan setan memproklamirkan kerasulan Paulus. Nah, sekarang pertanyaannya, iblis ini mendukung ajaran siapa sebenarnya? Oh, ini ajarannya mirip-mirip kuda lumping ya. Karena ternyata Kerasukan semua yang dia ngomongin ini. orang yang kerasukan setan Hati-hati. menyembah Yesus. Hati-hati. Gitu loh. Bang Zuma, nanti malah dipelintir gini sama Oten. Tuh, iblis Jangan saja kalau- menuhankan. Sorry. Kita reaksi saja, argumentasinya tadi anak Batak. Iya, argumentasinya yang aja. membagongkan itu Ya, itu- adalah menyamakan itu. benih dengan inilah. Iya. Menyamakan sperma dengan benih. Lah ini loh Nah, manusia. itu dia yang makanya, betul-betul Bang. Tuhan Makanya aku ini. bilang. Ngawur dia itu. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa setan saja itu menyembah iblis, itu sudah tidak relevan, Bang. Karena iblis dari sejak semula ketika dicipta Adam, itu dia sudah membangkang. Iya kan? Betul. Boro-boro mau menyembah kepada Tuhan, mengizinkan Adam saja untuk tidak makan untuk Adam di surga, nggak mau dia. Untuk Adam tetap tinggal di Gan Eden, iblis tidak ikhlas. Makanya dia membujuk Hawa untuk supaya tersesat si Hawa, untuk kemudian mereka dikatakan mewariskan dosa. Jadi bagaimana mungkin kemudian oknum yang menginginkan kesesatan terhadap manusia memberikan contoh yang baik kemudian? Ayo. Orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Coba. Berarti ini contoh kan yang diberikan. Nah, sekarang kalau ditanya kepada teman-teman kita, siapa yang mencontohkan kalian menyembah Yesus? Salah satu oknumnya adalah iblis yang merasuki orang. Seperti yang ada di Markus tadi yang saya ceritakan, Markus 5 ini. Mas Zuma, boleh apakah- dibaca di Ya. Ayub 1:12 itu. Itu malah Tuhan Gimana, memberikan kuasa firman-Nya kepada iblis itu. Saya baca ya, di Ayub 1:12 Ya. itu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyai ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan." Artinya ini iblis ini diberi kuasa. Bukan hanya Yesus ya. Di Ayub 1:12 coba dibuka. Ayub 1:12 itu. Itu iblis yang diberi kuasa itu, bukan Yesus saja ini. Kuasaannya ini diberikan oleh Tuhan. Bagaimana? Loh. Di Ayub 1:12 Ntar coba dulu. dibaca. Ini bukan fitnah kita ini. Iya. Tapi Itu kita juga, Bang. Jangan monolog ya. Jangan monolog. Ini dah. juga di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Paulus ini meninggikan diri atau tidak? Kalau dia meninggikan diri, berarti iblis yang diutus kepada dia berhasil menggocok Paulus. Nah, sekarang nanti besok kita tanya teman-teman Kristen, apakah Paulus ini merendahkan diri atau membanggakan diri, menganggap dirinya tidak bercacat sedikit pun dalam hukum Taurat, menganggap dirinya rasul yang paling rasul di antara semua rasul, dan bahkan menganggap dirinya sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Di situ kita buktikan apakah iblis yang diutus ke Paulus ini berhasil menjatuhkan Paulus atau tidak.
Sesuai dengan 2 Korintus 12 nomor 7. Saya kira begitu Iya, teman-teman. Iya. Audiens naikin Pak Desugi dulu sebentar. Jadi gini ya Bang Joma ya, tadi kita reaksi saja si anak Batak ini. Itu banyak sekali statementnya yang sangat-sangat blunder. Bagaimana Rantai perak. rantai perak. Bagaimana mungkin doktrin dipakai untuk membahas janin dalam bayi? Nggak kena tuh. Nggak kena. Itu sangat-sangat blunder banget itu. Janin disamakan dengan benih loh tadi itu. Ada lagi satu. Keramik. Iya, ada keramiknya Keramik. juga, ada lagi satu. Yesus itu sebagai Adam kedua. Ini kan ngawur kan? Dianggap Yesus itu Adam kedua. Ya Adam Oh kedua iya, itu itu kalau ajaran Iya. Bang, itu ajaran Sopiantul itu, si Christine. saking tingginya jadi dijadikan Tuhan sampai Itu kan analoginya mereka ngawur. banyak menerima materi dari si Christine itu. Itu materi Christine itu. Tapi tadi gua dengar kok ada keramik ya. Ada itu seperti keramik begitu. Jadi melalui nutrisi itu Pelarian. dilahirkan disalurkan tali pusar itu seperti keramik. Nggak sekalian koral, baja ringan, semen gitu ya. Bangun rumah jadi Gagal. Tadi rantai perak Tahu aku gini tadi ini. ngomong. Ibu itu tidak ada memberikan apapun kepada bayi gitu loh. Artinya nutrisi gizi, aliran darah itu enggak ada. Jadi gini fungsinya tadi ibu. maksudnya. Ya, gimana Jadi gizi itu bukan lewat darah. Jadi ibu nggak ngasih darah. Pertanyaannya ini medis mana lagi gitu loh. Ada nutrisi buat janin, buat embrio dalam rahim itu tidak lewat darah, terus lewat mana? Lewat selang apa itu coba? Hah? Lewat air ketuban gitu. Mabuk itu orang. Kalau dia udah oke ada tali Ya. pusar. Berarti Halo, napas Dek. dari Salam, ibunya dong. salam semua, selamat malam semua. Ujuma ya. Pak Zulfikar, Pak Selamat malam. Andi, Pak Udace, selamat malam. Udah mau tidur nih berarti dong. Ini Coba. udah baru juga mau tidur. Saya udah nyampe di kota Palopo ini. Dah, Dan Jadi jam nggak bisa 1 di ngobrol sini kita. deh. Enggak, teman-teman udahlah, kita jangan kan lah. masih ada tuh. gua mau ngobrolnya mau sama lu. Tapi janjinya hari Jumat. Jumat ya. Emang Iya. kenapa kalau tiap hari? Kita butuh waktu Yang panjang. enggak bang. Ya udah Jumat. Tadi gua diundang ke sini mau Udaces. Ya gua masuk lah. Ya udah bang, istirahat lah. Iya. Iya. Itu ini loh, Dek. Diingatin teman-teman kita nggak usah bahas-bahas anak Batak lagi, kenapa? Gua nggak tahu malah. Gua nggak Ini kita- ngikutin ini. Gimana tuh bang Tadi- Ceh? Iya, tadi saya mau bicara sama teman-teman Arjuna gitu. Nggak usah lagi dibahas lah. Maksudnya nanti akan merembet kemana-mana. Maksudnya biarkanlah aparat gitu yang menyelesaikan ini. Jangan lagi kita Entahlah. lakukan ini framing-framing gitu. Kasihan juga keluarganya kalau di blow up gitu. Emang masih ada yang framing itu? Iya, enggak, maksudnya gini. Tadi tuh bahasanya kita ini Islam yang melaporkan itu adalah Islam orang-orang dungu, kata dia gitu. Melapor itu dungu. Jadi kutanya, kalau kamu katakan itu dungu yang melapor, berarti yang menerima laporan itu apa? Karena aparat polisi, aparat keamanan kita itu ketika mendapatkan laporan pasti diselidiki dulu, nggak langsung ambil langkah tindakan gitu dulu. Jadi melaporkan Makanya Nggak langsung dijadikan Jadi melaporkan tersangka. Saipudin Pasti Ibrahim. ada prosesnya itu. Iya. Sebentar. Jadi yang melaporkan Saipudin Ibrahim orang Kristen itu juga dungu dong. Iya, itu dia maksudku Bang. Jadi ya Bukannya janganlah, itu janganlah delik dibahas, umum Bang. ya, bukan delik aduan ya. Nih, Bang Jo Tentunya malah delik umum ya. yang Udah aku bilang tadi deh, udah aku bilang. Ya doakan aja, aku bilang janganlah kita ini. Karena jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oknum gitu. Ada orang yang memanfaatkan. Kan kita tidak mau gitu loh. Dari pihak Islam, dari pihak Kristen tentu tidak mau menjadikan negara kita ini kacau. Sehingga ketika ada yang benar-benar offside, ya harus segera dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan akan muncul lagi yang lain offside nanti. Yang sana offside, di Sulawesi offside, akhirnya kacau negara kita ini. yang gue tau gini bang, si Umar siapa At Farisi itu, si Valen
memancing karena si dia kan gurunya sang debater itu mestinya kesannya ya, gue kan nonton videonya, ya itu juga harusnya dipanggil. Nah si sang debater mengkomentarin itu lah, masuklah si siapa Julius, perdebatannya tuh di situ, itu yang gue lihat ya. Itu dia maksudnya, iya teman-teman Islam juga ini kan udah aku bilang di grup, ngapain lagi bahas, nggak usah lah, biarkanlah aparat yang ini. Makanya ini jadi pelajaran buat kita semua, jangan suka hujat-hujat pribadi, kata-katain orang gay apa, tak perlu lah yang kayak gitu. Ya dialog agama aja kita kan, ngapain bahas-bahas pribadinya orang, bahas-bahas yang tidak penting dan belum tentu itu benar, jadinya fitnah, dosa. Islam tapi buat dosa kan percuma. Betul. Gua dibilang gay, gue buktiin gay, kan konyol. Gue dibilangin rentenir. Ngapain coba ngurus-ngurus yang kayak gitu-gitu? Gue juga dibilangin ganteng, padahal bener. Gue dibilangin tukang timer. Fitnah itu bang, Tak fitnah. balas yang memfitnah Tukang saya timer. itu tukang angkat jemuran. Gimana itu? Ya itu. Mana pernah lo digituin. Maksudnya sudah lah, dewasa lah kita, udah lama Betul. kita kenal gitu ya. Meskipun beda, kita boleh ngotot dari segi mempertahankan keyakinan. Tapi janganlah hujat-hujat pribadi. Betul, jangan over. Iya. Kan kemarin sih saya udah ngobrol langsung ya, kita udah live kan di JCC. Pertama kali kan memberikan informasi itu kami dari JCC gitu loh. Langsung dari Medan, narasumber gitu. Terus beliau mengatakan begini, sebagai umat Islam, tolong video-video yang kemarin yang viral itu dihentikan karena sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Selesai, nggak usah digubris-gubris lagi dan nggak usah di-framing lagi. Udah kelar kan gitu. Nah ini kok Yang digoreng gue tahu, yang gue lihat udah melebar sekarang permasalahan yang gue lihat ya Makanya tadi saya sore. nggak tertarik bahas si anak kata ini. Nggak ada bahas. Udah melebar, Bang. Biarkanlah. Makanya saya nggak mau kemana-mana tuh membahas itu. Stay di JCC kelar. Malah tadi Ngapain sore ya podcast ada si tadi jam habis badai Isya ya, ada si John tadi masuk, Johan atau John itu. Malah nanya-nanya itu sudah kasusnya tuh di tangan kepolisian. Ya udahlah, nggak mau bahas itu, tetap dilarikan ke sana aja. Kita nggak mau bahas. Dia di-cut aja lah. Udah kita Lu cut. cutin atau lu respon, Pak? Udah. Ya responnya itu saya Ya, suruh nanti kalau mau berhenti. bahas, nanti kalau mau bahas tunggu press release-nya dari. Ya mulai sekarang nggak usah disebut anak Batak lah. Gua rasa Bukan gua rasa nggak usah. apa aja namanya itu menjurus ke sukuan ya. Disebut aja nama Sarah. aslinya itu aja. Iya, Karena Jujur Batak loh, itu, Bang. Saya waduh, itu beberapa kali sukuan kan udah nanti ku itu. nasihatin loh itu bang. Sudah ku bilang itu bang Sul. Ku bilang begini, bang, jangan pakai nama Batak lah, pakai nama yang lain aja lah. Ku bilang nggak bagus itu. Jadi aku bangga dengan suku aku. Kenapa rupanya? Oh sudahlah, udah diingatkan pun. Saya dulu intens komunikasi telepon sama Rudi ini, saya bilang, bro, pakai nama aslimu lah, ngapain sih itu? Nah, aku ya sama dengan jawabannya itu. Dulu kan sering intens tuh komunikasi, ngobrol santai kok, berteman baik sama saya tuh si Rudi tuh. Kenapa akhir-akhir ini offset begitu gitu? Saya sayangkan juga sih. Tapi memang gue liatin memang dia agak-agak itu kok. Apa sih? Kesukuan gitu loh. Gue juga gak terlalu suka. Primordial lah. Ya primordial banget ya orangnya kadang ya. Ya, padahal kan kita punya keluarga banyak Muslim, orang Batak. Ini kan baru saya ke Medan, keluargaku Batak nikah. Gimana itu? Nggak agak pernah gue agak sedikit tersinggung waktu itu. Oh, Cuman bukan Aderian ngomongin juga orang agama. Batak kan? Oh iyalah. Cuman gue bilangin aku Batak asli, bukan apa ya bilang gue lupa. Pantasan cakep lu. Digituin gue, wah lu maksud lu apa? Lagi ngomongin ini Joshua Huta Barat. Aderian Di itu HMC gua aslinya masuk. kan Aderian Huta Barat kan, oh. Si itu juga siapa? Si Rudi sang debaters. Kenapa coba itu suka kali pakai apa serang-serang pendeta? Aku sampai nulis di bawah itu kan, wih, jangan kau sesama pendeta, nggak bagus lah kayak gitu. Nah iya benar tuh.
di dale. Oke, kan ya langsung nemu. Dale. Janganlah, maksudnya ya nggak bagus lah sebagai anak bangsa kok serang-serang kayak kami kan, serang kiai. Ya janganlah. Iyalah. Dia juga gitu serang-serang pendeta, nggak boleh, kita saling menghargai lah. Maksudnya Kalau ya kita adu iman aja lah. Kan gitu. Biasa Kalau emang masalah- Fadil. kalau masalah Rudi Simamora ya lebih baik kalau mau membantu ya siapkan PH, beri semangat keluarganya, doakan supaya kedepannya lebih bagus begitu daripada di framing. Iya, tim kami juga udah turun ke sana Bang Juma untuk mengawal ya supaya keadilan seadil-adilnya didapat. Kami dari tim JJ sudah Nggak, yang ini. gue lihat sih, yang gue lihat masalahnya sekarang udah mau melebar. Itu jelas Pak, itu. Yang gue lihat ya. Ya sekarang Udah mau bagaimana melebar, bukan cara ke- kita itu menahan ini kan sudah menjadi bola liar kan. Jangan sampai bola liar itu kemana-mana. Ya semampu kita berusaha untuk menahan diri. Kami dari JJC juga tidak pernah membahas masalah itu. Hanya pertama kali untuk apa? Menentangkan umat. Kenapa? Setiap kami lab itu pasti ditanyakan, ayo direaksi. Kami tidak pernah mereaksi Ayo loh itu. dilaporkan, Pak Jul. Ayo dilaporkan. suruh Ayo lapor. dilaporkan juga, ayo direaksi. Kami berkata apa adanya, buktinya kagak ada dihapus. Kami tidak Iya, pernah kita loh. nggak ada. Saya nggak ada bahas-bahas Batak, anak-anak Nggak pernah. kata ini. SCC juga nggak pernah. Oh, pada hari itu saya mendapat telepon Bang Yuma ini ya. Mendapat telepon langsung dari Medan. Saya bilang, izin Pak Ustadz, boleh saya live-kan nggak? Boleh, nggak apa-apa. Sebagai edukasi, tapi tolong nanti kalau berbicara sebagai edukasi untuk menenangkan Menenangkan. umat. Berkenan nggak Ustadz masuk? Dia siap. Ya, beliau lagi di masjid menjelang duhur itu jam 11 lewat kurang lebih 40 menit apa 30 lah. Di dalam masjid dia itu menginformasikan edukasi seluruh umat muslim seluruh dunia lah, bahkan khusus di Indonesia, bahwa tenang, ini udah selesai semuanya, nggak usah lagi mengambil tindakan-tindakan sendiri, serahkan sama kami di sini, kami yang mengawal, udah kelar gitu. Habis ini kok di sana digoreng, di sini digoreng, dan seterusnya. Untuk pengembangannya ya serahkan kepada pihak yang berwajib, nanti mereka yang mencari saksi apa dan seterusnya gitu loh. Ini kan masih praduga tak bersalah kan gitu. Selesai sudah. Praduga tak bersalah itu buat hakim, Bang. Kalau buat penyidik masa ya pakai praduga tak bersalah. Jadi udah diputus bersalah di situ ya. Belum, maksudku orang bagaimana bisa menemukan peristiwa pidana kalau dia masih ada praduga tak bersalah. Kalau putusan baru hakim itu melihat itu dengan praduga tak bersalah. Tapi kalau Itu, sudah oh iya. Jadi kalau sudah bersalah ya. dimintain informasi selama 1 kali 24 jam, kan statusnya sekarang ini sudah meningkat kan? Kan sudah 1 kali 24 Udah di jam. BAP belum? Tinggal nunggu aja informasinya bagaimana. Kalau udah di Kita tetap BAP kawal loh. biasanya naik. Terakhir saya Kayak ketemu SKDP. Ibu barusan ini TSK, udah TSK. Udah SKDP kok di hari yang sama? Oh, Oh, masa? harus KDP, udah itu udah TSK. Iya, tapi di hari yang sama. Di hari yang sama. Ya udahlah, kita Ya kan dari kawal jam aja. 4 subuh. Kita pantau aja lah itu. Mudah-mudahan ada bisa didampingi oleh pihak yang baik. Ya terus ya mudah-mudahan diberi apa ya, ponisnya seringan-ringannya lah supaya dia bisa kembali lagi diskusi sama kita, itu aja sih. Karena ada Batak ini ya termasuk temen loh, saya aktif loh diskusi sama dia apa telepon-teleponan santai, apa kabar bro, baik bro gitu. Ya Masuk terus di CC, terang ayo ya, ada baju Mas nggak? Andi, Ada. Mas Zuma dan juga Ade ini, juga Mas Bram. Kita kalau udah terjadi gitu merasa kehilangan juga loh. Kehilangan teman untuk diskusi. Enak kok kalau si anak Rudi Simamorang ini itu diajak Iya, diskusi. ingat gak Bang, 3 hari sebelum dia ini dikasuskan kan aku ngajak dia kan, tolong sampaikan Iya, salam masih ke ingat anak itu. Batak, kita bahas tentang namus, ingat kan? Masih Aku set ingat, beberapa ingat jelas. grup. Nah itu kita Ya, cari termasuk kontak-kontaknya si- nggak dapet itu. Termasuk ke Julius, ku Japri, dek minta tolong coba difasilitasi saya dengan anak kata ini, saya dialog tentang namus, karena kulihat monolognya tentang anak namus itu, tentang namus dia bahas kan waktu itu. Iya.
Nah, jadi ku minta untuk difasilitasi dialog, ternyata nggak bisa lagi katanya. Kehilangan kontak kita, Ini anu, chat Mas gua Iman. mas, chat gua masih ada nih ya, tanggal 4 berapa nih? Coba di